Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syarifah dari kelas O1A dengan NIM 2551600111111031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian. Secara umum, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang dari kebenaran. Sedangkan menurut Islam, korupsi termasuk dalam kategori hulul atau pengkhianatan terhadap amanah publik. Kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama yaitu ada riswah atau suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Contohnya seperti kita mengikuti lomba dan kita memberi sebuah buah tangan kepada juri agar kita dimenangkan dalam lomba itu. Nah, itu termasuk suap. Yang kedua yaitu penyalahgunaan jabatan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kalau yang ini seperti misalnya kita memiliki orang tua yang memiliki jabatan di suatu pemerintahan, kita menindas orang dengan jabatan itu, seperti itu. Yang ketiga yaitu penggalapan dan pencurian harta publik. Yang keempat yaitu nepotisme, mendahulukan keluarga atau teman tanpa memperhatikan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu markup proyek atau manipulasi laporan data keuangan. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap korupsi. Yang pertama, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan keadilan. Korupsi juga termasuk dosa besar karena merugikan banyak orang dan merusak sistem sosial. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laknat Allah terhadap orang yang memberi dan menerima suap. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya yaitu ada dalil-dalil yang memuat mengenai korupsi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yaitu kecelakaan bagi orang yang curang atau mengurangi timbangan atau ukuran. Selanjutnya yaitu ada dampak korupsi. Dampak korupsi bisa berdampak pada berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, yaitu menghambat pembangunan dan menciptakan kemiskinan. Yang kedua aspek sosial, yaitu menimbulkan ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu moral, mengikis nilai kejujuran dan amanah. Dan yang keempat yaitu agama, mendatangkan dosa besar dan azab Allah. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi dalam Islam. Yang pertama adalah menanamkan nilai iman dan takwa karena orang beriman sadar bahwa Allah selalu mengawasi. Yang kedua yaitu meningkatkan pendidikan akhlak dan moral. Yang ketiga membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Yang keempat menegakkan hukum dan yang adil tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan budaya malu dan tanggung jawab. Kemudian ada peran individu dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, untuk peran individu adalah menolak suap, jujur dalam bekerja, dan amanah dengan tanggung jawab. Sedangkan peran masyarakat adalah aktif dan melaporkan tindakan korupsi manakala mereka melihat adanya tindakan korupsi tersebut. Sedangkan untuk pemimpin harus bisa menjadi teladan dalam integritas dan keadilan agar bisa dicontoh oleh masyarakatnya. Selanjutnya yaitu ada upaya mencegah korupsi. Upaya mencegah korupsi adalah yang pertama penerapan good governance atau pemerintahan yang baik dalam suatu negara. Yang kedua pengawasan internal dan eksternal lembaga. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang keempat menegakkan hukum tegas dan efek jera bagi pelaku. Dan yang terakhir yaitu pendidikan anti korupsi sejak dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Terima kasih.